Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Teman-teman jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati, jajaran pimpinan daerah Aisyah, para pimpinan Orkom, dan para pimpinan amal usaha di lingkungan Muhammadiyah Buleleng. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, saya merasa mendapatkan surprise karena yang hadir di kajian kita pagi ini selain wajah lama, banyak wajah-wajah baru. Saya berbisik sama Pak Sekretaris, Pak Ketut, Pak Tut, ini kok banyak wajah baru ya, alhamdulillah. Artinya kajian kita ini tidak menampakkan wajah lesu dan surut, walaupun memang fluktuatif. Apakah ini juga bagian dari efek tahun baru? Mudah-mudahan apa yang menjadi semangat tahun baru Hijriah, karena hal yang menjadi istimewa di dalam kalender kita, kalender Hijriah itu momentum yang dipakai untuk menentukan awal atau mula dari perhitungan tahun itu dimulai dari hijratul Rasul, tidak pada lahir dan wafatnya Nabi kita atau puncak-puncak prestasi lain secara keumatan. Jadi ternyata efeknya adalah pesan terdalam dari pilihan terhadap hijrah ini, teman-teman sekalian. Kita orang beriman dan yang mengaku berislam ini sebenarnya perjalanan hidupnya itu harus dalam semangat hijrah ini. Semangat hijrah itu adalah semangat berubah. Tentu saja hijrah yang artinya pindah itu harus dimaknai secara lebih mendasar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal muhajir man hajarama na'allahu an. Jadi yang disebut berhijrah itu adalah ketika kita melakukan semacam pergerakan minadz-dzulumati ilan nur, dari sebuah keadaan yang tadinya gelap menjadi sebuah pilihan kehidupan yang mencerahkan. Jadi arahnya itu selalu, grafiknya itu, orang beriman itu pilihannya dari yang tadinya baik harus menjadi lebih baik. Tidak ada pilihan lain. Jadi orang beriman itu jangankan buruk, baik pun dia harus menjadi terus lebih baik. Lalu yang kedua, hijrah ini adalah
cerita sukses. Bisa dibayangkan kalau Rasulullah terus berkembang mendakwahkan Islam ini di Mekah yang penuh dengan intimidasi, bahkan isolasi, bukan cuma bully. Sehingga Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan proses hijrah. Dan dari bumi Yathrib itulah yang kemudian menjadi Madinah. Islam ini kemudian menjadi seperti saat ini. Jadi cerita orang beriman itu harusnya cerita sukses, dengan bekal-bekal yang harus disiapkan tentunya sebelumnya. Makanya jamaah sekalian, di setiap peringatan perubahan tahun itu, di antara ustadz, guru-guru kita itu selalu memilihkan surah Al-Hasr ayat ke-18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsumma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah di setiap kalian itu bersungguh-sungguh memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk apa? Untuk hari esok. Dan di antara para mufasir itu tidak ada perbedaan cara pandang mengartikan qaddamat ligat itu. Yang dimaksud hari esok itu adalah hari akhir. Artinya hidup kita itu bukan untuk dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih abadi. Makanya ketika Al-Quran berbicara tentang akhirat itu selalu menutupnya dengan khalidina fiha, bahkan di surah Al-Bayyinah itu ditambah abada. Jadi kalau mau bicara keabadian itu yakni yaumil akhirah. Dunia ini tempatnya kita rusak kalau tidak hati-hati. Makanya disebutnya fana. Semuanya akan rusak. Kita yang kelihatan gagah hari ini, secara fisik kita akan berubah. Tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan bertambah kuat. Maka grafik kehidupan itu ketika di dunia itu, kalau saya dulu pernah diajarin sejarah itu, teori kehidupan itu di dunia itu ada namanya teori cycle, lingkaran. Makanya kenapa Al-Quran itu isinya banyak sejarah masa-masa lalu. Karena sebenarnya sunnatullah kehidupan kita ini itu sebenarnya berputar saja. Kalau Anda sekarang berjaya, gagah, kalau bukan Anda, nanti anak keturunan Anda juga akan balik. Tinggal masalahnya cepat atau lambat. Nggak akan ada dalam kehidupan dunia itu orang berkuasa terus. Kita kalau bicara bagaimana gagahnya Fir'aun sampai menyamakan dirinya dengan mengatakan ana rabbakumul a'la, aku ini setara dengan Tuhanmu yang tinggi itu gitu. Saking dari berkuasanya. Tapi oleh Allah kemudian Fir'aun itu dihinakan dengan ditenggelamkan. Namrud yang gagah begitu juga harus mati dengan binatang yang bagi kita sekali tepuk itu, Wan. Itulah cerita kehidupan. Jadi kita itu kalau di sini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi memang untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhir. Makanya surah Al-Hasr 18 ini sering diungkap ketika kita berada di momen-momen pergantian tahun atau lagi bermuhasabah. Sebenarnya ayat ini wal tandur nafsum ma qaddamat ligat itu bisa menyemangati akan dua hal. Pertama, tugas kita orang yang beriman itu adalah senantiasa introspeksi, melakukan refleksi. Kalau bahasa agamanya itu muhasabah.
Hidup itu jangan dilalui terlalu lurus linier. Orang kok bangun, kerja, makan, tidur lagi, bangun, kerja, makan, tidur lagi. Hamka itu menyindir orang-orang yang mengambil cara hidup yang seperti itu agak keras dia dengan mengatakan, kalau orang hanya berpikir tidur makan bekerja, tidur makan bekerja, monyet di hutan itu ya begitu juga kerjaannya. Jadi bagi kita yang merasa punya kelebihan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, Allah sisipkan, selipkan dalam diri kita ini adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir inilah alat, kalau bisa dikatakan satu-satunya orang itu melakukan introspeksi atau muhasabah. Karena muhasabah itu ana bidzikrillah, dengan mengingat-ingat Allah. Allah itu ngapain sih menghadirkan kita di muka bumi ini? Ngapain Allah itu menjadikan kita hidup? Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan yang terkesan sederhana inilah teman-teman sekalian harus dijawab. Tentu saja kalau ingin selamat, jawabannya harus diambil dari yang telah menciptakan kita. Makanya ada nasihat yang cukup bijak, hidup itu jangan dilakoni dan dilalui atas apa maumu, tapi hidup itu harus dilalui, dilakoni atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengikuti apa yang kita mau, bersiaplah, kita ini akan nelongso, kita ini akan merugi. Walaupun kita merasa sebagai orang sukses. Jemaah sekalian, Al-Quran itu menggugah kita untuk jangan sampai hidup kita ini merugi. Itu pertama adalah memang tidak jauh-jauh dari kita ini banyak muhasabah, melakukan kontemplasi. Jangan sampai kita ini sudah merasa benar, merasa sudah baik, kemudian kita melakukan apa saja yang menjadi anggapan-anggapan kita. Di akhir surah Al-Kahfi itu Allah mengatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal. Tahukah kamu orang yang paling merugi itu? Orang yang paling merugi, kata Allah, itu adalah mereka yang sudah kadung menganggap baik perbuatannya di dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Padahal mereka di sisi Allah itu bukan siapa-siapa dan belum berbuat apa. Makanya saya beberapa kali mengisi pengajian pembinaan di depan guru-guru itu, saya selalu mengingatkan, kalaulah kita bekerja, jangan orientasinya itu untuk mendapatkan dunia. Karena bisa jadi Allah kasih apa yang kamu inginkan tentang duniamu. Tetapi kalau dibaca surat Hud, ini mohon diperiksa ayat ke-15 dan 16 itu, orang yang oleh Allah atas keinginannya meminta balasan dunia, kemudian Allah tunaikan itu, maka mereka di akhirat kelak akan menyesalinya. Ketika ayat ini turun, jamaah sekalian, sahabat itu menangis karena khawatir dia itu tergarung pada orang-orang yang seperti ini. Coba kalau kita bekerja untuk apa? Untuk karir.
Allah kasih. Kalau kita ini rata-rata guru, orang yang bekerja dengan baik, yang mengejar karir, bukan cuma guru kecil, sampai guru besar bisa kita dapat. Allah kasih. Tetapi ngapain kita mengejar itu? Apakah hanya untuk dunia kita atau memang kita mengabdikan semuanya untuk akhirat? Saya agak tergelitik kalau gitu karena ada guyonan di antara guru-guru kita itu begini. Kita ini kalau di Muhammadiyah itu ditanya, yang besar itu apa anak-anak? Gajah. Yang kecil gaji. Ini guyonannya guru-guru kita. Saya mengkanter itu dengan mengatakan, Bunda, ya Ustadz, Ustadzah, ini bukan omongan saya. Ada seorang motivator, kata saya, Ari Ginanjar itu. Sebenarnya beliau dari Denpasar itu, muridnya Pak Habib Adnan. Tapi dia menjadi orang hebat karena menjadi motivator yang punya ESQ gitu, ESQ ya, emosional and social intelligence itu. Dia mengatakan begini, ini omongan dia loh ya, saya bilang, kalau kamu mengerjakan banyak dari yang dibayarkan, kalau kamu, saya ulangi, mengerjakan banyak dari apa yang engkau terima atau dibayarkan, maka bersiaplah pada saatnya engkau akan dibayar banyak dari pekerjaan yang engkau lakukan. Pasti itu. Karena itu dasarnya Al-Quran. Wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bersungguh-sungguh taat kepada Allah, Allah akan kasih dari sisi di mana kamu tidak pernah kira. Kemudian saya bercerita tentang banyak hal. Betapa kadangkala guru yang belum PNS itu, membayangkan kalau jadi PNS itu hebat. Ya memang benar. Kelihatan penghasilannya memang seakan-akan lebih banyak dari mereka yang sekedar guru. Pertanyaan berikutnya, apakah setiap PNS yang kelihatan terima gaji banyak itu sebahagia guru honor? Oh, belum tentu. Kalau Anda ingin tahu, ada orang yang sudah bekerja, suami 3A, istrinya 3A, golongan pangkatnya baru masuk itu, punya 2 gaji. Ketika dilirik menandatangani leher gaji, bukan cuma plus min. Ini bagi mereka yang nggak tahu, wah buat silahkan datang. Jadi inilah kita refleksikan kehidupan kita ini, teman-teman sekalian. Makanya saya bilang jangan pernah berhenti untuk beramal soleh, beramal baik. Karena hidup itu bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi sebenarnya seberapa bahagia kita menikmatinya. Yang gini-gini ini teori sih kelihatan, tapi buat yang sudah sepuh-sepuh itu yang begini-begini jadi motivasi tersendiri. Nah, berkenaan dengan pergantian tahun ini, pesan kedua selain semangat introspeksi atau muhasabah seperti itu, pokoknya jangan pernah lelah bermuhammadiyah, beraisyah, berortum, karena kalian kelihatan tidak mendapatkan apa-apa, tapi Allah kalau saya ceritakan pengalaman pribadi kepada anak-anak yang ini, adik-adik angkatan muda Muhammadiyah, karena kami biasanya setiap hari Ahad malam mereka minta kumpul di sini,
kita ngaji antara orang tua sama anak-anak. Jadi ngajinya nggak model begini. Jadi kadang-kadang mereka mengeluhkan, kok jodoh saya belum nyampe-nyampe ya Pak ya. Karena mereka membiasakan memanggil saya ayah Anda supaya saya biar kelihatan lebih tua, supaya cocok lah ngasih nasihat gitu. Nah, banyak hal ya yang dia ceritakan, melihat ayah ibunya yang tidak pernah akur lah, punya kakak yang harus bercerai ini dan sebagainya. Ini kajian yang memang kita format buat anak-anak untuk belajar kehidupan itu harus dari pengalaman. Jangan sampai umur kalian, kata saya, dihabiskan untuk melakukan eksperimen. Sebenarnya hidup ini sudah standar. Tinggal kalian itu yakin apa enggak. Al-Quran itu kalau mau digali, sudahlah, selesai urusan kita. Enggak usah yang ayat dan suratnya itu tebel-tebel kayak Al-Baqarah, Ali Imran gitu. Kalian sungguh-sungguh, ternyata kalau kalian bongkar arsip Muhammadiyah itu, Ki Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah yang sespektakuler ini, itu baru ngamalin 50 ayat dari Al-Quran, dari jumlah ayat yang sekitar 6 ribuan lebih. Ini baru 50 ayat saja, sebegini hebatnya Muhammadiyah. Kalau itu kita, apalagi 6.000, ada yang menyebut 6.666, ada yang menyebut 6.230 sekian. Kiai Ahmad Dahlan itu dalam kesaksian santri-santrinya, itu baru ngaji 50 ayat. Tapi ngajinya Kiai Ahmad Dahlan itu tidak seperti ngaji kita. Kita ini kadang-kala membangga-banggakan imam. Oh, imam itu kalau jadi imam, kalau bacanya minimal 20-30 ayat itu, walaupun kita sendiri kadang-kala jengkel gitu ya di belakang, tapi dia orang hebat nih. Itu sebenarnya bukan tata cara ngajinya para sahabat. Para sahabat itu dalam banyak riwayat digambarkan, dia tidak akan pindah ke ayat yang lain sebelum ayat yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah jelas-jelas menjadi bagian dari gaya hidupnya. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, saya katakan, surat dan ayat yang paling lama beliau suguhkan kepada santri-santri surat Al-Asr. Kamu belajar dari surat itu saja, para ulama mazhab pun mengaku itu sama dengan kalian mengaji dan mempelajari sepertiga dari Al-Quran. Efektif sekali. Wal asri, demi waktu, yang dipilihkan waktu asar lagi. Ini sebenarnya peringatan bagi orang-orang yang umurnya itu sudah asar. Kalau asar itu artinya sudah mau tenggelam. Dan mengukur waktu sholat asar gimana kata Al-Quran? Baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Angka di sana menyebutkan wabalagha arba'ina sana. Kalau kita sudah umur 40 ke atas, itu masuk di kategori ini, sudah jangan bermain-main lagi. Bahkan di banyak pertemuan teman-teman sekalian, kalau sudah umur kita 40 tahun, cara berteman kita itu juga harus sudah nggak seperti bajang-bajang itu nongki-nongki megesah sing ada apa maksudnya. Di umur 40 tahun kita sudah harus mencari sahabat, bukan seorang teman. Sebab kalau kita cari teman bukan waktunya. Sebab teman itu, namun sudah raksi, faedah, semua ngerjain traktir sini seneng. Begitu besing ada. Kalau seusia itu kita masih bermain-main dengan pertemanan, gagal. Kita harus sudah cari sahabat. Ini masalah yang seakan-akan sepele. Padahal kalau Rasulullah itu
mengatakan ar-rujul ala dini khalili. Kamu kalau ingin tahu agama seseorang tuh lihat temannya. Makanya di usia 40 ini nyari teman pun itu harus mencari teman yang bisa menjadikan kita tuh lebih soleh. Namun ada masuk anak-anak muda-muda itu ditanya, ini grup apa? Oh, ini geng gibah. Ya Allah, ada geng gibah gini. Gak sekalian ada kelompok pencinta fitnah gitu. Ada kelompok yang circle ya. Anak-anak sekarang kan menyebutnya circle. Apa sih yang diomong? Ini saya punya sahabat, tapi sahabat istri saya sebenarnya. Dia cerita, aku loh mas sampai heran. Jadi dia bicara di teras rumahnya. Setelah kopi ini pindah nyari warung di sebelah. Sampai si istri ini penasaran, apa sih ini gesah mulai dari habis isya, habis maghrib kumpul sampai jam 2 jam 3 nggak bubar. Ternyata yang dibahas di sini, di situ dibahas lagi. Coba umur hanya untuk muter-muter ngomongin ya. Kapan actionnya? Bagi orang Muhammadiyah bikin ngomong, kita ini sudah berbuat apa? Bukan untuk Muhammadiyah, tapi sebenarnya untuk kita. Bekal kita ini di Muhammadiyah ini kan, saya selalu ingatkan, kalau Anda berpikir, Anda berbuat baik untuk membesarkan Muhammadiyah, Anda bukan siapa-siapa. Kalau Anda merasa besar karena menyumbang 50 juta, itu ada Masjid Muallimin di Jogja itu 60 miliar ditanggung satu orang. Jadi jangan merasa besar kalau di Muhammadiyah kita ini. Mau merasa paling pinter. Itu geng profesor di Muhammadiyah itu. Profesor apa yang gak ada? Makanya saya selalu tekankan ini untuk kita nyari bekal. Makanya di Muhammadiyah itu bertanya, kita ini sudah ngerjakan apa? Jangan, wah saya sudah ngasih ini, sudah ngasih itu. Oh, belum apa-apa. Belum apa-apa. Jadi, refleksi yang kedua, kita melakukan menjalani hidup ini harus ada resolusi. Setelah refleksi kita lakukan resolusi. Karena kalau Mas Dodi itu ngasih bekal kepada guru-guru, kalau kita ingin baik, maka buat perencanaan yang baik. Karena pekerjaan gagal itu karena kita gagal membuat perencanaan. Maka membuat resolusi, membuat ancang-ancang ini kita mau kemana ke depan, mau seperti apa kita, itu ditentukan sekarang. Karena kalau kita berbicara dunia akhirat itu, akhirat kita itu di sini penentunya. Ini kalau di breakdown, kalau kita ingin tahu masa depan kita, ya seberapa kita mempersiapkannya saat ini. Makanya teman-teman sekalian, ada beberapa catatan ketika kita ini membuat resolusi ke depan. Kita harus pastikan yang namanya perencanaan yang baik itu spesifik dan terukur. Jangan bekejang urusan. Ini kalau orang-orang sudah dewasa ini, kita harus sudah bisa memilah kita ini akan fokus sebagai apa. Passion saya, kalau saya ngobrol sama Mas Hasim, sudah lama saya mau berdagang. Fokus di berdagang, tapi berdagang orang yang beriman. Ketika dapat untung, oh enggak bukan kebanggaan untuk saya, dibagi. Kalau saya sudah nyoba ini, gagal nyoba ini, oh ternyata titik saya ini ya jadi guru, seriusin di guru.
Masa saya sekarang masih bermimpi ingin jadi tentara gitu? Siapa yang mau ngajak? Mau jadi atlet? Oh, usia segini kok mau jadi atlet? Atlet apa? Atlet yang gak pakai tenaga saja main gaple aja, main catur, dia belum selesai udah ngantuk. Atlet apa? Wih, sampai ngalahin. Ini saya jadwal pertandingan. Saya dulu sempat kejebak begitu. Jadi kalau laki-laki ini biasanya kan hati-hati dengan kesenangan. Kalau perempuan hati-hati dengan perasaan. Saya ingetin karena yang banyak datang ibu-ibu ini. Rasulullah itu menjanjikan surga bagi ibu-ibu itu bukan ahli tilawah, bukan ahli tahajud. Almar'atu sholihah itu ukurannya ibu yang nyenengke suaminya. Sederhana kan? Sederhana kan? Senengi suaminya. Karena nanti di yaumil hisab bukan amalan sholat kita ketika Allah panggil ini para istri. Oh, enggak dulu. Suaminya dipanggil. Selama istrimu ini mendampingimu sampai dia wafat, ridho enggak kamu dengan apa yang dikerjakan itu? Kalau suami sudah bilang ridho, tanda dia itu seneng, selesai urusanku. Masya Allah, gampang kali. Pendiriannya habis ini gak sholat semua ini. Selesai urusannya. Ini ungkapan. Kalau ingin tahu hal yang paling original itu yang refleks begitu. Almar'atu sholihah ukurannya itu kan seperti sederhana. Termasuk juga para suami ini kan yang diukur seberapa tanggung jawab dia kepada pasangannya. Karena jangan sampai masuk kategori suami yang pandai menjawab, nggak mau nanggung. Jek menjawab aja bisa. Jadi ada sesuatu yang bisa kita jadikan ukuran yang kalau ditekniskan itu kadangkala ini terlalu ribet jadinya. Kadangkala secara sederhana dai-dai kita ngomong, kalau dulu senang tilawah habis maghrib, habis subuh, apakah itu terus berlanjut? Itu kan ukuran-ukuran yang sifatnya kasat mata. Padahal yang paling dipentingkan oleh agama kita ini harus terus menjadi tambah solid, tambah solid. Artinya kita ini lebih banyak memproduksi karya-karya yang bermanfaat bagi diri dan orang. Dan itu harus dimulai dari kanan kiri kita. Jadi kalau kita mau mengukur ini orang baik, maka yang mengatakan baik itu adalah orang-orang terdekat. Rasulullah itu dalam satu kesempatan bersama para sahabat lagi ngobrol, lewatlah jenazah. Kemudian para sahabat mengatakan, khair, baik. Maka Rasulullah menjawabnya wajib. Maksudnya adalah kalau banyak orang bersaksi bahwa kita ini baik, maka kata Rasulullah, Allah wajib memasukkannya dalam golongan orang-orang baik. Maka ketika datang jenazah kedua lewat, disebutnya buruk, maka Rasulullah menjawabnya wajar.
Artinya wajib Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang tidak baik. Makanya sebenarnya rumusnya itu kita ini baik atau tidak, maka sering-seringlah kita menoleh apakah istri dan anak-anak kita itu sudah melihat kita ini dibanggakan sebagai seorang ayah, dibanggakan sebagai seorang ibu. Rasulullah itu ketika wafat, para sahabat itu nanya kepada istri-istrinya, "Ya Aisyah, bagaimana selama kamu hidup bersama Rasulullah?" Aisyah itu susah membuat semacam kalimat apa kebaikan Rasulullah terhadapnya. Dia hanya mengatakan karena amruhu ajab. Seluruh gerak-gerik Rasulullah itu ajib. Kamu tahu adanya ajib? Ini panggilannya ajib. Ajib itu gini. Ajib. Jadi kalau bilang ajib gitu, itu tuh berarti bagus. Ini perlu diketahui, ini MC-nya panggilannya Pak Ajib, Ustadz Ajib. Pak, lu punya cara itu? Bagus. Langsung dia ngomong, ya Pak saya bagus. Luar biasa, ini mau disuruh. Ide bagus. Kalau badannya bagus, akhlaknya nggak bagus, jadi ide bodoh ya. Ide bodoh. Jadi itu penanda. Sebab apa? Kata Rasulullah itu, idza aradallahu wa bi 'abdi khairan istakmalu. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka kita ini dijadikannya istakmalu, itu artinya beramal. Makanya para sahabat ilama yastakmalu. Ya Rasulullah, yang disuruh beramal itu gimana kan? Yaftahu lahu amalan sholih baina yadayil mautah hatta yarji alaihi min Allah. Jadi yang disebut dengan beramal itu dibukakan amal-amal baik kepada kita oleh Allah, sehingga apa? Tandanya bahwa Allah bukakan kita ini berbuat baik, orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi ridho. Coba kalau diumumkan di masjid itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Idris. Ya Allah, nyanan nyen lakar ngatur lalu lintas samun ada itu. Jadi ditampakkanlah kebaikan-kebaikan itu. Dan kalau kita ukuran baik tidaknya kita itu, ya memang orang-orang yang paling dekat dengan kita itu apa? Istri dan anak-anak kita. Baru siapa? Teman kerja. Saya sama guru-guru bilang, Anda gak usah mengatakan guru profesional, guru berprestasi, guru apa lagi. Kalau kemudian teman-temannya itu justru malah banyak menghindari dekat dengan Anda. Jadi jemaah sekalian, insya Allah kita di Muhammadiyah ini kumpulannya orang-orang baik. Maka jangan ragu, kita ada di komunitas kita ini, kita gelorakan kebaikan itu, sehingga hadirnya kita itu dirasakan kemanfaatan. Pimpinan daerah Muhammadiyah yang lain itu merasa Buleleng ini disebutnya agak istimewa. Ketika yang lain bingung nyari sumbangan ke sana kemari, saya sengaja memang di grup-grup pimpinan wilayah itu
Saya bagian dari yang banyak live keluar gitu. Jadi belakangan ketika kita dibilang mau bikin klinik gitu, oh ini bulannya mendep-mendep lakar ngai klinik. Bahkan Denpasar sama Badung yang kaya saja belum mampu untuk itu. Padahal pernah kita di Buleleng ini ada ambisi-ambisi yang harus begini, harus begini. Tak tahu ya sudah. Kebaikan itu terbangun ketika itu apa? Makanya tadi Rizky itu membaca fa'asbahtum bine'amatihi ikhwan. Kalau kita ini masih dalam rasa bersaudara dan ukhuwah, Allah itu akan terus berikan nikmat. Kalau kita ini sudah di dalam ini suka berkelahi, saling intip, gagah dan sekretaris PDM Cinggi Sengayapu. Ini kalau kerjaan kita hanya terus melihat orang tanpa melihat kita ini juga sudah kerjakan apa? Selesai. Muhammadiyahnya akan berhenti dengan sendiri. Kisruh saja tempat. Di sini memang kita berada untuk saling menopang. Menopang kekurangan teman, melengkapi apa yang belum selesai. Agak dikurangi lah. Tajassus itu suka ngintip-ngintip yang begini-begini. Jadi ke depan sebenarnya kalau kita belajar dari semangat hijrah Rasul itu, suksesnya Islam ini kan salah satunya adalah karena Rasulullah mempersaudarakan tidak saja kabilah-kabilah, bahkan antara Muhajirin dan Ansor. Makanya perjuangan Islam itu mencapai puncaknya itu justru ketika hijrah. Nah, salah satu semacam modal kuatnya ketika Islam itu dalam keadaan bersatu. Madinah itu disebutnya sebagai civil society, walaupun mereka berbeda, kenyataannya mereka bisa hidup bersama. Nah di Muhammadiyah itu, kalau menurut Pak Haidar itu, tidak ada kata kunci lain kecuali kita bersama-sama. Salah satu yang kemudian oleh Muhammadiyah dimunculkan sekarang dengan melaunching kalender Hijriyah Global Tunggal. Ini sebenarnya kalau Pak Haidar dan teman-teman PP Muhammadiyah itu istilahnya membayar hutang peradaban. Kenapa? Karena bisa dibayangkan umat Islam yang sudah 14 abad lebih 1400 tahun itu ngurus penanggalan aja nggak selesai. Walaupun Pak Haidar juga bilang launching ini akan membawa konsekuensi, mesti akan memunculkan pro dan kontra. Tanggal 25 Juli di launching, tanggal 26 Juli sudah ada yang saya nggak pakai KHGT ya, KHGT. Ya biasalah dari teman sebelah itu. Muhammadiyah tidak menyatakan bahwa kalender Hijriyah Global Tunggal ini karyanya, enggak. Muhammadiyah hanya merasa sebagai pengawal cita-cita besar umat Islam ini. Makanya kenapa kalau kita bertransaksi yang dipakai itu adalah tanggal miladi. Saya ngisi pengajian ibu-ibu beberapa hari yang lalu itu, saya tanya, Bunda semua, sekarang tanggal berapa? 4 Juli. Sebenarnya dibalik ungkapan begitu apa? Karena mereka merasakan lebih pasti menyebut 4 Juli daripada menyebut 9 Muharram atau menyebut 8 Muharram. Karena saya ngisi waktu hari Jumat. Kalau Muhammadiyah Muharram tanggal 9,
Kalau kita mau ngamalin puasa Tasyu'a itu Jumat, Sabtunya Syuro. Tapi kalau mengikuti kalender lain, tanggal 9 itu baru Jumat. Iya, Sabtu. Hari Ahad sekarang ini baru 10. Inilah yang ingin diselesaikan oleh Muhammadiyah dengan melonsing kalender Hijriah global. Ingin bahwa one day, one date, satu hari, satu tanggal. Makanya teman-teman merasakan nggak kita waktu Idul Fitri ya, Peru. Kita sudah memprediksi kita akan berbeda dengan pemerintah, tetapi kenyataannya kita bersama. Itu sebenarnya kemudian ada analis-analis, ini Pak Prabowo akan mengembalikan pada era Orde Baru. Nah, era Orde Baru kan ada yang berani mau beda-beda kita kan, karena represi dari penguasa. Dianggapnya Pak Prabowo, tapi sebenarnya ini adalah kompromi sehingga di internal Muhammadiyah yang paling ribut. Karena kita nggak berbeda hari raya kan dengan teman-teman ormas lain kan nggak ribut. Tapi di internal Muhammadiyah, kalau kita menggunakan KHGT, kita harusnya berbeda. Kita harusnya berbeda. Tapi itu tadi, perbedaan penentuan kalender itu, penentuan awal bulan terutama, itu memang ahli-ahli astronomi itu ya memang punya visi dan cara melihatnya secara berbeda-beda. Tapi untuk sekedar mengenalkan kepada teman-teman Muhammadiyah, ketika ditanya kenapa kita ini harus concern untuk menggunakan satu hari satu tanggal. Kalau ditarik dalil syar'inya, sebenarnya Islam itu ya memang harus satu. Kita tidak mungkin menjadi rahmatan lil alamin kalau kita secara internal umat Islam sendiri itu tidak satu. Apalagi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhir. Jadi kata Allah itu, kami tidak mengutus engkau Muhammad untuk satu kaum, tapi untuk seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi semangat kita ini itu adalah semangat yang satu, walaupun tentu di ayat yang lain Allah itu akan menciptakan min dzakarin wa unta, kemudian syu'uba wa qabaila, kan begitu. Tapi di antara perbedaan itu supaya apa? Lita'arafu, kita ini disuruh mengenal dari masing-masing pribadi, suku, kabilah, dan bahkan bangsa. Nah, Muhammadiyah berkesimpulan bahwa sudah waktunya kita ini menyatukan sistem kalender ini. Karena apa? Kalender itu adalah produk peradaban. Yang disebut peradaban itu adalah hasil kapasitas kita berpikir, karya kita berpikir. Itu peradaban. Makanya baju yang kita pakai ya peradaban. Bahkan kancing ini hasil peradaban. Maka kalau kita mengurus kalender saja belum selesai, apakah kita ini masih akan mengiklankan diri sebagai ummati ummi, umat yang nggak pandai baca tulis? Ini kan fatal. Di tengah-tengah kita pernah
menguasai sebagian Eropa dan Islam tersebar di hampir semua benua. Kemudian kita hanya ngurus penanggalan ini. Memang harus banyak yang dikorbankan. Dan di kalangan internal Muhammadiyah terjadi diskusi yang tidak sebentar untuk berpindah dari yang tadinya imkanur ru'yat menjadi kalender hijriah global tunggal. Karena kan ada perbedaan setiap pilihan apapun. Makanya Muhammadiyah tetap membuka diri sebenarnya untuk melakukan koreksi-koreksi dari para ahli, tentunya bukan yang sekedar berbicara. Nah, untuk keperluan KHGT ini memang bagi warga Muhammadiyah sudah disiapkan macam-macam softwarenya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu dan lebih detail tentang masalah ini, itu nanti tinggal buka saja websitenya muhammadiyah.org.id itu. Di situ sudah disiapkan, bahkan kalau kita ke Play Store itu ada yang namanya masa, kalau nggak keliru. Ada semacam program yang bisa kita melihat ini. Nanti ada 3 kok kalau nggak keliru itu. Cuman saya ini kalau sudah bicara yang begini-begini memang kurang bisa. Jadi harus yang ahlinya. Saya berharap ini kan Mas Bahtiar, kemudian Pak Haji Imam Syafi'i yang sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan tentang ilmu falak, nanti kan mungkin bisa mendalami ini dan menyampaikan secara lebih detail. Saya kira teman-teman sekalian, kita jadikan momentum pergantian tahun baru Hijriah ini menjadi titik tolak kita untuk terus berhikmat, menambah rencana-rencana besar ke depan. Secara pribadi mungkin kita harus terus melakukan introspeksi bagaimana akhlak kita, bagaimana kita membangun relasi dan silaturahmi kita dengan teman-teman, kemudian dengan orang-orang yang tadinya jauh supaya menjadi lebih dekat dengan kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau materinya agak melompat-lompat ini karena terlalu banyak yang ingin disampaikan, tetapi yang keluar mungkin itu. Tinggal diseleksi sendiri saja. Kalau hal-hal yang baik mari kita amalkan, dan hal-hal yang buruk mungkin segera kita tinggalkan. Saya kira itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.